Dari Taman Wisata Alam Kerandangan Senggigi Lombok Barat, inilah acara Siaran Radio Wisata, disiarkan Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi melalui FM 89,2 MHz dan AM 855 kHz. Dipancarluaskan RRI Denpasar, RRI Singaraja, dan RRI Bima, serta mobile application RRI Play. Siaran berjaringan RRI Korwil 7, Radio Wisata kali ini dengan topik pengembangan Taman Wisata Alam Kerandangan untuk pariwisata dan konservasi alam NTB Gemilang. Inilah acara Siaran Radio Wisata. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar, kami kembali menjumpai Anda dalam siaran berjaringan. Untuk pagi hari ini siaran berjaringan Radio Wisata yang diikuti oleh RRI Bima, RRI Denpasar, dan juga RRI Singaraja. Ya, pagi hari ini pendengar, kami berada di Taman Wisata Alam Kerandangan, ya, tepatnya di Desa Senggigi, Lombok Barat. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sebenarnya pengelolaan dari Taman Wisata Alam ini sendiri. Ya, kita sudah sama-sama di sini pendengar. Saya Sari Wisudawati bersama dengan Fenty Chandrasari akan memandu Anda dalam siaran radio wisata untuk pagi hari ini. Tentu saja didukung oleh teman-teman tim siaran radio wisata. Berbicara mengenai Taman Wisata Alam Kerandangan, ya, ini merupakan satu di antara 17 kawasan konservasi di Nusa Tenggara Barat yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dan merupakan satu di antara 6 taman wisata alam yang ada di Pulau Lombok. Luasnya kurang lebih seluas 396,10 hektare. Dan kalau kita memasuki, mudah sekali ya menemukan lokasi ini, kira-kira 20 sampai dengan 30 menit perjalanan dari Kota Mataram. Sangat mudah menemukannya, begitu kita memasuki kawasan ini maka udara sejuk akan terasa ya. Kemudian beberapa langkah memasuki kawasan ini kita akan menemukan penangkaran kupu-kupu. Kemudian juga ada jogging track di sini pendengar. Jadi kalau nanti Anda mau sambil lari-lari pagi di sini bisa, atau mau sepedahan juga bisa. Ada juga untuk Anda yang senang sekali menikmati pemandangan alam, sudah ada yang namanya Menara Pandang. Kurang lebih tingginya 12 meter ya. Ada juga air terjun kembar. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih jauh seperti apa sih pengelolaannya, kemudian bagaimana masyarakat di sini, kunjungannya juga bagaimana ya. Nanti akan lebih lanjut, akan diobrolkan bersama dengan rekan Fenty Chandrasari dan juga narasumber kami. Ya, terima kasih rekan Sari. Sekarang Sari keliling-keliling dulu ya, lihat kawasan wisata alam Kerandangan ini seperti apa. Terus liatin juga menara pandangnya itu seperti apa. Soalnya saya juga ingin nih, pagi hari ini menjelang siang, saya ingin kalau di sana itu kita pandang-pandangan atau apa saja yang dipandang. Terus siapa yang dipandang? Nah, nanti kalau pemandangannya yang dipandang seperti katanya kan sore-sore ada monyet-monyet, nah siapa tahu kelihatan dari sana ya. Ya, kawasan Taman Wisata Alam Kerandangan sangat luar biasa. Saya juga takjub ketika sampai di sini dan tentu saja saya ingin membagi informasi itu kepada Anda. Saya Fenty Chandrasari akan bersama Anda dalam dialog pagi ini dengan topik eksistensi dan pengembangan Taman Wisata Alam Kerandangan Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Tentu saja dialog saya tidak sendiri, ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Kepala BKSDA Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Ari Subiantoro MP. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Pak, sudah mengundang kita juga ke kawasan yang sangat luar biasa ini. Nanti kita ingin tahu Pak bagaimana pengembangannya tentu saja ya. Dan yang kedua juga sudah ada Koordinator Polisi Hutan Bapak Inengah Sudiarta Esa. Selamat pagi Pak Nengah. Iya, sangat luar biasa. Siap, biasanya polisi gitu Pak ya. Dan tentu saja sudah hadir juga Kepala LPP RRI Mataram Bapak Dr. Andes Aib Karman Jaya Sasmita MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takjub ya Pak ya.
datang ke sini luar biasa. Luar biasa. Iya, kata Sari tadi setengah jam dari Kota Mataram. Setengah jam pakai kendaraan ya, jangan jalan kaki buat pendengar yang di rumah ya. Kalau jalan kaki ya bisa 1 hari pastinya. Ya, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang eksistensi dan pengembangan Taman Wisata Alam. Saya menuju ke Pak Ari dulu. Pak Ari, saya ingin tahu Pak Ari dan juga pendengar saya juga ingin tahu bagaimana sih sebuah balai konservasi atau wilayah konservasi kemudian menjadi Taman Wisata Alam. Ceritanya itu seperti apa Pak alurnya? Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara itu membawahi ada 11 TWA Bu. Jadi TWA itu bukan bahasa Balai Konservasi bukan artinya itu dilindungi, dilarang, tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk pendidikan, wisata, untuk penelitian dan lain-lain. Jadi kita bukan artinya taman wisata, taman konservasi bukan dilarang, tapi dimanfaatkan untuk bersama-sama. Ini di sini kita ada 11 TWA di NTB, ada 4 CA dan 1 taman buru. Nah, taman yang 6 ada di Lombok, 6 TWA. Antara lain Kerandangan ini yang termasuk yang paling yang bagus ya, Kerandangan, Coranadi, Tunak, yang 3 itu yang TWA Tunak yang paling bagus ini. Terus ada Pelangan, ada Tanjung Tampah. Di sini kita kelola pengembangan untuk satwa-satwa yang dilindungi Bu. Sini ada namanya Plutung, ada ular-ular juga, ular piton, ada juga namanya burung elang, burung elang Flores, elang bondol, terus ada apa lagi ya banyak ya. Ada burung dilindungi, juga tanaman satwa liar yang dilindungi juga sini. Kita sini sengaja menjaga kelestariannya supaya orang bisa lihat ini masih lengkap hutan-hutan. Jenis pohonnya termasuk yang lengkap di sini Bu. Untuk hutan-hutan katulistiwa termasuk lengkap. Jadi kami sih menjaga konservasinya supaya orang-orang bisa melihat, memandang, belajar di sini. Belajar sekaligus wisata di taman wisata ini. Karena juga ada air terjun, ada trekking untuk jalan sampai ke air terjun itu, ada buat sepeda juga ada juga menara pandang tadi yang baru kita dirikan. Itu cukup bagus, kurang lebih kalau jalan kaki sekitar 10 menit, 20 menit sampai ke sini. Jadi kami mengembangkan ini untuk menjaga supaya kita bisa memanfaatkan, melestarikan alam yang ada di NTB ini. Demikian Bu. Iya, jadi kalau jalan-jalan ke Taman Wisata Alam Kerandangan ini sehatnya dapat, pendidikannya dapat, Pak ya. Kemudian menambah wawasan juga. Betul. Kemudian kita melihat satwa-satwa dan tumbuhan langka juga. Betul. Sari, silakan jalan-jalan cari ular-ular ya. Saya juga ingin tahu spot-spotnya ular-ular itu seperti apa. Pohon-pohonnya juga jangan ditanya saat ini ya. Ketika memasuki begitu banyak pepohonan-pepohonan yang sangat luar biasa. Tapi saya juga ingin tahu Pak, bagaimana sih pengembangan atau pengelolaan Taman Wisata Alam khususnya di Kerandangan ini? Jadi ini di Taman Kerandangan itu dikelola oleh satu resort Bu. Resort jadi balai membawa seksi membawa resort. Resort ini antara yang TW itu namanya resort di bawah seksi. Ada yang menjaganya, ada yang ngawasinya, menjaga seluruh lingkungan bersama masyarakat Bu. Kita ada LSM. Kita PNS di Balai Kesehatan sekitar 68 orang, nggak mungkin mampu tanpa ada kerjasama LSM, masyarakat juga stakeholder terkait. Seperti Pertamina nanti mendatang ada PLN juga. Jadi kita menjaga bersama-sama masyarakat. Kan ini untuk masyarakat dan jaga oleh masyarakat, demikian Bu ya. Jadi keterlibatan masyarakat juga sangat luar biasa dalam menjaga taman wisata ini Pak ya. Betul. Oke, saya ingin tanya sama Pak Nengah dulu sebagai polisi hutan, kira-kira mengawasi Taman Wisata Alam Kerandangan ceritanya ini seperti apa? Dengan luas seperti ini kesulitannya apa, kemudian kendalanya apa? Silakan Pak Nengah. Terima kasih, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Mataram. Terkait dengan perlindungan dan pengamanan untuk UPT Balai KSD NTB, bahwa pengamanan ini kita kelompokkan jadi 2. Yang pertama itu in situ dan 2 ex situ. Yang in situ artinya perlindungan dan pengamanan di dalam kawasan. Terhadap perlindungan dan pengamanan di dalam kawasan hutan, khususnya di TWA Kerandangan, itu dilakukan oleh Polhut. Yang kita lihat di TWA Kerandangan ini ada 2, Bapak Usman dan Bapak Wayan Minggir. Sementara kepala resortnya Bapak Wayan Minggir. Selain itu juga
kita melibatkan masyarakat mitra Polhut yang kita bentuk, dan itu sudah berjalan 5 tahun terakhir secara rutin dan kontinuitas terkait dengan kegiatan pengamanan. Yang pertama dilakukan adalah patroli bersama Polhut dan masyarakat. Itu setiap bulannya kita melakukan perlindungan pengamanan secara bersama-sama untuk kendala terkait dengan pengamanan di TWA Kerandangan. Secara umum kawasan TWA Kerandangan aman. Jadi selama ini di TWA Kerandangan termasuk kawasan yang steril karena dukungan dari masyarakat di TWA Kerandangan sangat antusias, dari desa, dari staf, dari masyarakat. Semua masyarakat di sini sekarang ini sudah merasa memiliki TWA Kerandangan ini karena yang dulunya kering sekarang sudah hijau. Terbukti di sini kita juga mengalirkan air yang dari dalam kawasan, sumber air dari dalam kawasan TWA Kerandangan sampai ke masyarakat di sekitar. Itu melewat pipanisasi. Kemarin ada sumbangan dari PU, itu sudah berjalan, sudah hampir 3 tahun, itu sudah berjalan lancar. Secara umum pengamanan di TWA Kerandangan ini dilaksanakan oleh Polhut dan MMP, itu berjalan lancar, berjalan aman, tidak ada kendala secara signifikan. Cuman saya menghimbau kepada masyarakat di sekitar TWA Kerandangan agar tetap menjaga dan melestarikan TWA Kerandangan agar bisa dimanfaatkan, dimiliki atau dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Mungkin itu. Berarti masyarakat sekitar juga peran aktif ikut menjaga, Pak ya? Iya, betul sekali. Sangat luar biasa pendengar, saat ini saya lihat kru-kru RRI juga dikelilingi oleh kupu-kupu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang lingkungannya begitu asri, sampai kupu-kupu kalau di kota-kota kita ngobrol lalat yang ada nempel ya, tapi ini kupu-kupu masih berterbangan. Wah, sangat luar biasa. Memang enak sekali, jadi kita bisa, mata kita lebih segar apabila kita jalan-jalan ke sini ya. Oke, saya sekarang menuju ke Pak Aep dulu. Pak Aep, mungkin masyarakat juga ingin tahu bagaimana sih peran media radio, khususnya RRI, dalam konservasi alam ini. Silakan Pak Aep. Terima kasih Mbak Ya. Fatma. Jadi RRI tentunya juga sangat berperan besar untuk pencerdasan masyarakat mengenai taman wisata ini. RRI sebagai lembaga penyiaran publik punya tanggung jawab, punya salah satu tugasnya ialah memberikan pencerdasan kepada masyarakat, khususnya wisata-wisata alam ini. RRI sekarang sudah bisa melalui berbagai macam. Untuk saat ini saja RRI berjaringan dengan Denpasar dan Singaraja. Minimal masyarakat di Denpasar dan Singaraja mendengar dan mungkin nanti akan melihat, karena kami sekarang siaran melalui Facebook juga Pak. Nah, jadi mereka bisa melihat dan mendengar. Kemudian itu minimal Pak. Maksimalnya kita nanti akan di ekspor ke YouTube sehingga nanti masyarakat dunia bisa mengetahui juga. Dan nanti juga mungkin di RRI.net ke depan kita akan kita masukkan juga, sehingga selain turis-turis domestik, turis-turis yang dari mancanegara juga bisa mengetahui bahwa di Lombok ini ada beberapa destinasi wisata yang cukup menarik. Di beberapa daerah memang ini sudah kami lakukan Pak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar apalagi sekarang pasca kita mengalami gempa kemarin, RRI selalu salah satunya adalah mengenai wisata, menyampaikan kepada masyarakat siaran-siarannya melalui RRI tentang ayo kita ke Lombok lagi, kita melihat destinasi wisata
di Lombok ini sudah mulai bangkit lagi. Itu salah satu peran dari RRI mungkin. Oke, jadi kalau jalan-jalan memang ya, kalau orang berpikir jalan-jalan ke Senggigi, pasti yang dilihat sunset, seperti itu Pak ya. Tapi buat Anda pendengar dimanapun saat ini tengah mendengarkan di Denpasar, Singaraja juga Bima, apabila jalan-jalan ke Senggigi bukan hanya sunset yang bisa dilihat. Anda bisa jalan-jalan ke taman wisata, di sini juga bisa melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. Juga ada spot-spot selfie. Nah biasanya kalau anak-anak muda, biasanya yang dicari adalah spot-spot untuk swafoto. Nah di sini juga BKSDA juga sudah menyiapkan spot-spot itu. Ada di Menara Pandang juga sangat luar biasa. Selamat datang dulu kepada Bapak Haji Agustalino. Selamat datang Pak dari Suara NTB. Saya langsung todong dengan pertanyaan sebagai ucapan selamat datang Pak. Saya ingin tahu bagaimana sih peran media cetak dalam upaya untuk melestarikan dan juga mempromosikan Taman Wisata Alam ini, khususnya Kerandangan. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di perjalanan tadi saya membaca undangan ya, yang terima oleh Suara NTB. Jadi saya lihat ini bukan pekerjaan mudah ya. Jadi konservasi itu tidak bisa dilakukan oleh orang perorangan, tapi harus dilakukan secara bersama. Sebab tantangannya juga tidak ringan. Kerjasama dengan media saya pikir salah satu cara. Apalagi di undangan ini disebutkan ada harapan kalau anak-anak muda ini punya gaya hidup menjaga kelestarian alam. Nah, salah satu tantangan terbesar di konservasi itu karena di sana ada keuntungan. Sehingga orang tergoda melakukan sesuatu yang bisa merusak alam. Nah, kami di Suara NTB itu pernah mengalami peristiwa yang pada saat itu cukup mengejutkan kami. Ketika Suara NTB ini melakukan investigasi tentang pencurian terumbu karang, dugaan pencurian terumbu karang. Nah, yang terjadi itu tiba-tiba Suara NTB menerima surat dari pengadilan. Kami digugat secara perdata. Dan gugatannya itu tidak main-main. Itu nilainya sampai 3 miliar. Nah, yang lakukan investigasi ini hari ini. Dan alhamdulillah ya Suara NTB menang di pengadilan tingkat pertama dan juga kedua. Dan alhamdulillah penggugat ini tidak kasasi. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa memang tantangannya tidak ringan. Jadi perlu kerja bersama. Nah, media katakanlah seperti Suara NTB atau juga mungkin RRI sesuai dengan amanat konstitusi itu jelas. Jadi fungsinya jelas. Di situ ada fungsi media sebagai media pendidikan, sosial kontrol. Nah, media ini juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah, alhamdulillah kita diundang pada pagi hari ini yang kedepannya kerjasama dengan media ini bisa kita perkuat. Mungkin itu untuk sementara.
Terima kasih. Iya, ini kerja berat dan kerja bersama, itu yang bisa saya garis bawahi ya. Kerja berat seperti kata pepatah, ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Kebalik ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kerja yang berat ini, ayo kita lakukan secara bersama-sama. Betul Pak Ari ya? Iya, Pak Ari mungkin bisa menceritakan kepada kita bagaimana sih apa yang telah dilakukan BKSDA terhadap media-media ini dalam melakukan kerjasama. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Jadi kami semedia ada kerjasama yang cukup jauh Bu. Antara lain kami sering memberikan materi-materi tentang keilmuan Bu, ilmuwan tentang konservasi ke media-media, saya kirim sudah beberapa kali. Juga pertemuan-pertemuan, setelah wawancara di RRI juga pernah, rencana mau ada pertemuan rutin Bu, semacam coffee morning tentang konservasi yang ada di NTB ini. Jadi kami sangat antusias, karena kalau kami sendiri nggak mungkin Bu, hanya 68 orang menjaga satu provinsi, tambah bantuan media, bantuan daring sepertinya nggak mungkin. Nah, itu kami digalakkan, dikuatkan di media itu, kuatkan sama di RRI-nya, sama di masyarakat. Jadi kami sangat antusias, sangat mendukung sekali bekerja keras untuk bekerja sama media untuk menjaga konservasinya di NTB ini. Iya, kami juga siap Pak, sama kita saling dukung ya. Iya, saya menuju rekan Sari, ya sudah keliling kemana saja Sari? Saya sudah belum banyak sih karena kan luas sekali ya, 396 hektar. Kalau saya kelilingi satu hari ini juga mungkin kayaknya kurang cukup. Tapi sejujur saya sebenarnya pengen sekali menuju ke Menara Pandang yang tingginya 12 meter. Kita bisa lihat pemandangan. Mungkin kalau dari atas tuh rekan Fenty lihat saya ada di bawah, Fenty ada di atas. Ya. Langsung, waduh ternyata Sari udah cantik. Oke, tadi kita sudah dengarkan. Jadi memang kerja bersama begitu ya. Dan sebelum saya menyampaikan, ada pertanyaan juga, ada kuis juga yang ingin saya sampaikan. Satu informasi juga bahwa pendengar Kerandangan ini sendiri, Taman Wisata Alam Kerandangan ini memiliki tipe iklim D yang sangat dipengaruhi oleh angin muson. Dan lembah Kerandangan ini merupakan wilayah tangkapan air dengan adanya dua punggung bukit, yaitu Bukit Mangsit dan juga Bukit Senggigi. Jadi makanya kalau kita rasakan di sini udaranya sejuk tapi juga lembab gitu ya. Nah, ini saya ingin tahu, tadi kalau partner saya bilang, coba deh tanya-tanya sama penghuni di sini. Oke, mari kita pilih-pilih dulu ya, siapa sih kira-kira yang tahu nih kira-kira acara kita ini namanya apa? Oh, ini ada namanya Pak Usman, silahkan berdiri dulu Pak Usman, silahkan. Oke, beliau ini tadi saya jumpai di depan. Saya ingin tanya dulu, berapa lama menghuni Taman Wisata Alam ini Pak Usman? Alhamdulillah hampir 20 tahun ya, dari tahun 2000. Dari tahun 2000, hampir 20 tahun beliau ada di sini. Pak Usman, ini kan RRI sekarang sedang siaran di sini nih. Kami sedang melakukan siaran langsung yang juga diikuti oleh RRI Bima, RRI Denpasar, dan juga RRI Singaraja. Harus tahu nama acara siaran kita untuk pagi hari ini namanya apa Pak Usman, silahkan. Sepertinya Radio Wisata. Sepertinya Radio Wisata, bagaimana rekan Fenty? Bener nggak? Betul 100, aku sih yes. Aku sih yes gitu ya. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Usman, mudah-mudahan betah di sini ya Pak ya. Oke, itu tadi sudah ada satu orang yang sudah menjawab pertanyaan saya. Bisa duduk kembali mungkin Pak Usman. Oke, lalu siapa lagi ini? Kenapa senyum-senyum Pak? Ya gitu ya. Oke, silakan. Oke, nah ini kayaknya nih di sebelahnya Pak Usman, saya lihat tadi senyum-senyum ke saya. Kenapa gitu? Saya pengen tahu. Oke, pagi hari ini Pak, apa kabarnya Pak? Baik Bu. Dipegang mungkin mic-nya. Baik ya Bu ya. Sudah ikut menghuni di sini juga Pak? Saya sudah setahun bertugas di sini. Oke, baru 1 tahun bertugas di sini, tapi seneng ya? Alhamdulillah senang. Oke, pernah menemukan sesuatu yang aneh mungkin di hutan wisata ini, entah mungkin tiba-tiba lihat ada ular ya yang mau nyamperin begitu istilahnya, pernah yang kayak gitu-gitu? Karena habitatnya memang sudah di sini ya, kita biasa sih melihat fauna seperti itu, melintas seperti itu kayak biawak yang besar juga pernah. Apa tuh rasanya Pak? Saya kalau lihat biawak langsung lari saya Pak. Karena kita dalam bidang tugas nih lebih sering mengawati flora fauna gitu, jadi biasa kayaknya. Tapi kalau kunjungan masyarakat gimana ke sini? Kalau masyarakat terakhir ini
kalau masyarakat di sekitar sini lebih ke arah mengunjungi taman wisata sekarang. Oke, Karena tapi mereka, siswa-siswa juga banyak kalau juga siswa ke arah wisata edukasi, wisata pendidikan edukasi. lingkungan. Jadi benar ya tadi kalau misalnya dikatakan oleh Fenty itu edukasinya dapat, wawasannya dapat, mau olahraga happy-happy, senang-senang olahraga biar sehat juga dapat ya di Betul sini ya Pak sekali, ya. Bu. Oke, langsung aja deh Pak. Ini pertanyaan yang sangat-sangat mudah. Apa sih Pak kepanjangan dari RRI? Radio Republik Indonesia. Alhamdulillah, keterlaluan kalau nggak tahu. Oke, terima kasih Pak Ibul, silakan Sama-sama. duduk dulu ya, nanti ada bingkisan dari saya Pak. Oke pendengar, demikian tadi sudah ada 2 testimoni dari 2 orang juga yang saya sudah tanyai juga ya. Mudah-mudahan sekali lagi siaran kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita kembali ke Fenty, akan seperti apa selanjutnya, silahkan. Ya, rupanya belum banyak bisa melihat spot-spot yang ada ya. Saya juga ingin dapat cerita sama Sari, bisa ketemu dengan kupu-kupu ya, yang begitu banyak penangkaran kupu-kupu. Kemudian ternyata memang apabila Anda hendak menuju taman wisata ini, pastikan akan melakukan perjalanan yang cukup lumayan ya, karena memang satu spot itu seperti untuk Menara Pandang itu tadi dikatakan tinggi. Nah, untuk menuju ke sananya sekitar 10 menit dari tempat saya berdiri ini. Nah, jadi kita berjalan kaki, sehatnya dapat. Jadi kalau gitu pagi-pagi enaknya Pak Ari kayaknya ke sini ya. Pagi-pagi kemudian kita melihat seluruh spot, kemudian terakhirnya mandi-mandi karena ada air mancur juga. Nah, yang menarik adalah tadi ternyata banyak juga yang berkunjung. Saya ingin tahu apakah ada prosedur khusus Pak Ari kalau kita mau berkunjung ke sini? Apakah ada aturan-aturan tersendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Sesuai dengan PP nomor 12 bahwa ada aturan masuknya Bu. Kalau untuk pelajar kita bisa Rp0, jadi Rp0, artinya untuk pelajar. Oke. Tapi untuk masyarakat umum sesuai PNBP Rp5.000. Oke. Kalau aturan-aturan seperti berpakaian, kemudian bebas, kesehatan Bu. bebas Bebas ya. Bu, ya pakaian bebas ya, pakaian lapangan lah Bu, karena lapangan ya. Jadi pakai kaos, pakai sepatu lapangan lebih enak lagi Bu, lebih nyaman. Karena ini jalan jauh-jauh Bu, ada ke air terjun, ada ke tempat Menara Pandang, itu jauh-jauh, jadi lebih baik pakai sepatu yang nyaman ya. Tapi kalau anak zaman sekarang kalau mau bikin foto prewed itu Pak, dicari spot-spot seperti inilah. Jadi biarpun pakai baju pengantin kadang-kadang dijabanin itu jalannya begitu jauh ya. Kemudian Pak Nengah saya ingin cerita mengawasi lokasi yang luas. Tadi ada yang bilang ketemu biawak. Mungkin ada cerita-cerita yang fenomenal yang bisa pendengar dapatkan ketika menjaga kawasan yang begitu hutan begitu luas ini, seperti apa Pak Nengah? Baik, terima kasih terkait dengan pengalaman. Untuk rekan-rekan kita di Polisi Kehutanan atau di Polhut yang bertugas di TWA Kerandangan, bukan hanya di Kerandangan saja, hampir semua kawasan hutan atau kawasan konservasi tentunya memiliki keunikan tersendiri. Kalau di TWA Kerandangan, yang saya alami sendiri di sini, saya sering bersama teman-teman di TWA Kerandangan melepas liarkan ular. Jadi kurang lebih hampir 50-an ekor kita sudah lepas liarkan dari kurun waktu 2016 di sini sampai ini Pak? Ya. Jadi ular yang kita lepas liarkan ini hasil yang pertama itu kita hasil penyitaan, ada masyarakat yang memelihara tanpa dokumen. Yang kedua penyerahan secara sukarela. Jadi ada ular masuk ke rumahnya atau ke kantornya. Terakhir kemarin kita menerima dari perhubungan itu ada ular masuk, kita terima dan setelah itu kita lepas liarkan. Jadi di TWA Kerandangan ini merupakan habitat ular jenis sanca batik dan piton, juga ada kobra juga ada di sini, cuman beberapa jenis ular yang lainnya yang berbisa juga ada. Cuman kita lepas liarkan di wilayah atau di lokasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Artinya kita pilih lokasi-lokasi yang tidak di jalan trail yang kita jalan wisata, kita lebih memilih agak ke dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, ular-ular itu juga yang namanya makhluk hidup, dia jalan-jalan juga, ikut patroli. Tapi saya jamin kalau teman-teman masuk ke kawasan, nggak usah takut, nggak usah diganggu, karena mereka juga butuh hidup, kita butuh senang. Kadang-kadang
kita juga selama ini di Kerandangan juga hasil tangkapan teman-teman yang hasil dari masyarakat itu, kita juga pakai atraksi di depan. Ada juga teman-teman dari wisatawan dari luar negeri juga selfie pakai ular, tentu yang berani. Kalau yang tidak berani juga yang namanya kita tidak bisa paksakan. Itu untuk yang jenis ular yang banyak di sini. Selain itu juga ada kera hitam di sini, yang ada juga burung langka di sini. Kenapa saya katakan burung langka? Karena nyarinya itu luar biasa. Itu ada pawang kita khusus Pak Wahyu itu ahlinya, itu Pitta elegan itu di sini satu-satunya habitat yang dekat di Pulau Lombok di sini. Itu bule dari Hong Kong atau dari Cina itu dia lihat di internet, pingin lihat tentunya itu merupakan kebanggaan kita. Orang luar itu sengaja datang ke dari negaranya datang ke Kerandangan khusus untuk melihat burung itu. Itu luar biasa. Makanya kita semangat untuk tetap melestarikan TWA Kerandangan, kita lindungi, kita jaga atas dukungan dari semua pihak, masyarakat semua. Saya berterima kasih. Kita harapkan kawasan Kerandangan ini semakin terjaga, semakin lestari ke depannya. Mungkin itu, Bu. Nah, mengharapkan kawasan wisata Kerandangan ini tetap terjaga dan lestari. Pak Agus, kalau Pak Agus melihat apakah yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari BKSDA ini sudah efektif dalam mengelola taman wisata? Pengamatan Pak Agus seperti apa? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini tentu sudah bagus ya. Oke. Tetapi kita tidak boleh juga berhenti sampai di sini. Nah, apalagi ada harapan bahwa semua masyarakat juga ikut menjaga. Nah, agar masyarakat terbangun kesadarannya seperti ini, nah saya berpikir sekali lagi tidak bisa juga dilakukan sendiri. Oke. Jadi mungkin perlu juga dilibatkan banyak pihak. Katakanlah mungkin sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga gerakan itu menjadi gerakan bersama. Oke. Gerakan itu menjadi gerakan bersama. Wah, buat teman-teman yang di sini siap ya untuk melestarikan bersama-sama? Oke, saya minta tepuk tangan dulu dong. Asik, nah gitu dong. Semangat ya, semua sudah sarapan sepertinya, jadi nanti kita ikut jogging track sama-sama ya. Kita keliling, kuat nggak ya kira-kira saya ikut keliling mengelilingi taman wisata. Tapi kalau taman wisata seputar ini besarnya seluas apa Pak Ari? Yang untuk seputaran ini saja? Untuk sekitar ini mungkin sampai 2 hektar aja Bu. 2 hektar. Ya, sampai 2 hektar, tapi yang jauh sampai keluar sana 396. Kalau sampai Menara Pandang itu sekitar air terjun, ya lumayan juga. Ke air terjun sekitar 1 jam lah Bu, 1 jam. Oh ya. 1 jam ke air terjun. Ya. Jadi kalau seandainya saya meluangkan waktu jam 6 pagi datang ke sini, kalau saya pulang jam 6 sore apa aja yang saya dapat di sini? Lengkap, sudah lengkap ya? Lengkap ya. Oke, ya. Yang penting tenaga kuat. Tenaga ya kuat ya. Pak Ari, ya kalau untuk menjaga eksistensinya ke depannya, apa yang akan dilakukan oleh BKSDA supaya taman ini semakin dikenal, semakin eksis, ke depannya seperti apa? Ya. Jadi kami memang tetap Bu menggalakkan sosialisasi ke daerah Bu supaya terjaga, sering ke masyarakat itu, sering untuk menjaga juga, sering koordinasi dengan media-media, dengan pemerintah daerah, juga dengan pusat Bu untuk menjaga kelestarian Bu. Jadi sering koordinasi dengan terkait ya, itu karena penting, sering hadir di masyarakat karena masyarakat sebagai subjek dari pelaksana ini semua Bu. Oke, kata Pak Agus tadi melibatkan sekolah-sekolah. Sudah dilakukan ya, untuk perlibatan sekolah-sekolah? Oh, di sini sudah berkali-kali sini ada camping ground Bu. Camping ground, camping ya? Ya, camping Bu. Sekolah-sekolah sering ke sini Bu, ya untuk belajar konservasi, belajar kelestarian, belajar ke alam, langsung alam. Memanah lihat alam, ke air terjun, lihat kupu-kupu, burung, lengkap semua ada sini semua.
Nah, saya itu sebagai orang tua yang memiliki anak ABG, kadang-kadang dapat surat dari gurunya, ini akan camping. Nah, itu yang saya takutkan seperti Pak Nang, nanti malam-malam tiba-tiba ada ular aja seperti itu. Ya. Apakah ada pendampingan khusus yang dilakukan? Tetap dijaga, Bu. Tetap Sini dijaga ya. Juga sini ular yang nggak berbisa, takut sama orang, Bu. Oke. Ular Sereman kita dong daripada ular kalau ularnya takut, Pak. Bu. Jadi ular nggak berbisa, ular piton. Oke. Jadi nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Jadi buat orang tua yang di luar sana kalau tiba-tiba dapat undangan camping dari sekolahnya jangan takut karena di kawasan ini sudah terjaga dan dijamin ular-ular yang berkeliaran itu tidak berbisa pastinya ya. Oke, saya ingin tahu rekan Sari ada di mana? Oh, rupanya di ujung sana. Iya, rekan Sari. Silahkan. Iya, saya sudah jalan-jalan ya sama Pak Usman tapi nggak kuat juga sekali lagi Pak Wayan. Nggak kuat juga kalau misalnya harus sampai pengennya tadi ke air terjun Kembar tapi nggak kuat. Akhirnya saya cukup sampai di sini saja lah. Nah ini Pak Wayan, beliau ini juga sekaligus sebagai Kepala Resort Taman Wisata Alam Kerandangan ini ya Pak ya. Iya, Pak Wayan minggir, tapi kita ada di tengah-tengah nih. Nah, ini Pak, ini kan kita sekarang lagi ada ini kalau saya bilang ini jogging track. Jogging track biasanya. Nah, ini arahnya kemana nih Pak, jalan ini? Nah, kalau arah jalan ini dia langsung menuju ke potensi wisata, ke air terjun. Yang pertama ke menara, baru langsung ke air terjun. Nah, di sana potensi air terjunnya ada dua. Ada air terjun Gua Walet yang posisinya kurang lebih 1 kilo dari sini. Yang kedua Putri Kembar ya kurang lebih 2 kilo dari sini. Oke, kurang lebih 2 kilo lah ya. Berarti di ujung sana itu ada air terjun ya sama taman ini menara pandang. Iya, terus kita mungkin sambil jalan aja Pak biar kelihatan bagus. Ya jadi itu ya. Nah, itu juga saya lihat nggak cuma di sini saja tapi juga di sebelah kanan juga ada. Kalau yang di sebelah sana itu Pak apa tuh yang ada di sana? Ya jalan seperti ini cuman difungsikan untuk anak-anak SD jalan-jalan supaya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kita bisa masih pantau sebatas pemandangan gitu. Kalau dia jalan ada bahaya gini, ada bahaya gitu. Jadi cepat kita tangani gitu. Oke. Nah tadi yang bikin saya cukup penasaran itu kan tadi sempat dikatakan di sini juga ada ular ya Pak ya. Jujur kalau saya tuh agak fobia deh sama ular, terus kemudian cacing, ulat. Itu ular ini memang dilepas biasa atau seperti kalau kupu-kupu di depan itu kan saya lihat ada penangkarannya juga Pak. Kalau ular misalnya semacam ular seperti itu gimana Pak? Ya kalau ular di samping yang memang ada di sini ya mohon maaf saja karena memang hutan ini adalah suatu kawasan untuk rumah binatang gitu. Jadi ular itu sudah pasti ada di dalam. Yang ada di dalam, di luar juga kita melepas gitu. Yang kita lepas itu ada yang memang diserahkan dari masyarakat, ada yang juga dari hasil penyitaan, ada juga yang memang istilahnya diserahkan langsung gitu, masyarakat sendiri yang langsung melepas gitu. Oke, hasil penyitaan itu maksudnya gimana Pak? Ambil gitu dari masyarakat? Ya itu yang pertama sekali hasil penyitaan itu adalah hasil operasi yang kita jumpai tidak dilengkapi dengan dokumen, jadi perlu kita amankan gitu. Yang misalnya nih, ular jenis apa yang paling banyak di sini Pak? Ya kalau sementara ini yang kami jumpai itu termasuk ular tanah, termasuk piton, termasuk juga ada ular hijau gitu. Ada juga ular hijau ya. Oke, nah sejauh ini Pak sampai saat ini bagaimana kemudian para siswa, karena kan siswa ini juga bisa menjadi tempat edukasi juga untuk mereka. Bagaimana para siswa ketika memasuki daerah ini, karena kan anak sekarang tuh Pak ya kalau misalnya mau jalan-jalan itu kalau nggak ke pantai ya ke mall. Bisa-bisa kalah pamornya hutan wisata seperti ini. Bagaimana kemudian ketika mereka memasuki daerah ini, bagaimana ekspresi mereka kira-kira melihat situasi seperti ini? Yang pertama mereka datang melapor dulu ke pos, jadi setelah dia lapor baru kita berikan tiket masuk, itu sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2014 tentang pemungutan PNBP. Jadi setelah itu kita arahkan bagaimana masuk hutan supaya dia safety, jadi tidak istilahnya enggan melangkah atau mau jalan ke hutan gitu. Nah setelah itu mungkin tinggal kegiatannya beliau apa, kalau memang beliau rekreasi tinggal mengarah ke potensi wisata gitu. Tapi kalau ada yang istilahnya penelitian, berarti dia harus menyebar gitu, mencari potensi titik-titik tempat apa yang mau diteliti itu kayak lutung atau mungkin burung atau bahkan juga meneliti istilahnya jenis pohon apa gitu. Dia harus menyebar, tidak cukup hanya di jalan ini saja, dia harus menyebar kiri kanan, kadang-kadang potong kompas gitu. Oh iya. Nah itu, ini karena kan luas ya
390 hektar Pak untuk luas taman wisata alam ini. Dan yang datang ke sini kan nggak cuma siswa, tidak hanya saja masyarakat sekitar saja, tapi juga mahasiswa. Tadi seperti Bapak bilang di sini juga ada juga yang melakukan penelitian ke sini. Karena saking luasnya nih Pak, kan pohon kanan kiri kita ini semuanya pohon. Pernah ada kejadian nyasar nggak tuh? Ya kalau nyasar mungkin sementara ini belum pernah ya? ada yang nyasar. Karena kita memang sediakan satu jalur. Yang kedua juga dari mahasiswa itu sudah bawa GPS itu sendiri, dari masuk sampai keluar dia tidak akan pernah tersesat. Tapi ada ini nggak, ada semacam pemandu gitu nggak Pak? Kalau pemandu tergantung yang penelitian. Kalau yang penelitian itu pakai simaksi, kita harus pandu gitu. Artinya kita arahkan kemana dan di mana gitu, posisi-posisi yang harus diteliti gitu. Tapi secara langsung kalau pengunjung kita tidak bisa pandu karena keterbatasan petugas kita di sini. Yang kedua kita memang belum punya guide khusus sih. Tapi dengan adanya jalur yang dibuat seperti ini nih, insya Allah belum pernah kejadian ya Pak ya? Belum pernah kejadian. Oke, banyak sekali yang sudah kita tanya dan sebenarnya pengen tanya lagi. Tapi saya juga ada pertanyaan untuk Pak Wayan yang sudah lama pasti ya di sini ya. Pak, tolong dong sebutkan 3 etnis utama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini pertanyaannya jauh dari Taman Wisata. 3 suku utama yang ada di. Suku utama ini Sasak, Sumbawa dengan Bojo, Samawa ya, Sasak, Samawa, Bojo, Sasambu. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Wayan waktunya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau berkunjung ke Taman Wisata Alam ini aman ya. Jadi tadi kalau saya sempat mengkhawatirkan soal ular-ular itu, tapi kalau ular kalau nggak diganggu dia nggak akan mendekat begitu ya Pak ya. Aman lah insya Allah, dan juga untuk adik-adik juga sama guru-guru yang mau ke sini insya Allah aman, yang mau ini juga yang mau melakukan penelitian juga bisa di sini ya, nanti diarahkan akan kemana. Nah pendengar, situasi kita di sini juga sejuk sekali, kami juga ditemani oleh kupu-kupu yang berterbangan bebas, jadi ada juga kupu-kupunya yang bebas begini ya Pak ya? Iya. Jadi nggak semua ya, nggak semua ditangkarkan ya, jadi ada juga yang berterbangan bebas. Oke? Kita kembali ke Fenty Chandrasari, silakan. Iya, tadi udah nanya-nanya nggak ada yang nyasar, alhamdulillah. Dan memang betul katanya kalau mahasiswa sudah bawa GPS. Nah, memang sampai saat ini saya lihat sinyal di sini bagus. Jadi kalau kita ke hutan kawasan Kerandangan ini, Taman Wisata Kerandangan, tenang saja ya, sinyal tidak hilang pastinya. Ya, tapi ada dengan Bapak siapa ini Pak? Khairil. Pak Hairil ingin bertanya kepada Bapak-Bapak narasumber, silakan Pak. Terima kasih, saya diberi kesempatan. Yang saya hormati Bapak Kepala BKSDA NTB, Bapak Koordinator Polhut, Bapak Kepala RRI sama Suara NTB, dan kepada Bapak Kepala BKSDA SKW 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sebenarnya saya nggak ada pertanyaan nih Bu. Nggak perlu, saya pikir saya nggak ada perlu pertanyaan karena kebetulan saya di sini juga sebagai dari kantor desa Pak. Dari kantor desa Senggigi, saya juga sebagai salah satu pimpinan kader konservasi alam NTB, juga sebagai ketua MMP NTB atau SKW 1 Masyarakat Mitra Polhut Pak. Pertanyaan saya pikir nggak ada. Di sini kita hanya ingin menyampaikan kepada mengucapkan terima kasih Pak kepada BKSDA, di mana kami selama ini masyarakat kami banyak dilibatkan untuk kegiatan di KSDA NTB itu khususnya di Kerandangan. Jadi mereka udah banyak dilatih Pak, dilatih untuk pemantauan burung, untuk kerajinan tangan, untuk pelatihan, untuk ikut sebagai kader konservasi, ikut sebagai mitra Polhut. Jadi alhamdulillah masyarakat kami di sini dari Bapak-Bapak RRI atau Suara NTB yang dari luar, jangan khawatir. Masyarakat kami di Dusun Kerandangan khususnya Desa Senggigi sangat mendukung TEWA tersebut dan TEWA kami sangat aman Bu. Insya Allah hampir 20 tahun ini tidak ada illegal logging Pak. Tidak ada illegal logging lagi, tidak ada pembakaran hutan. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada BKSDA NTB sama selama ini kami seluruh masyarakat kami. Ada berapa kakak Pak Kadus? Maaf. Ada 460 kakak kepala keluarga mendapatkan air dari KSDA NTB. Jadi air semua mengalir dari pipanisasi
Tewa Kerandangan ke seluruh masyarakat yang ada di Kerandangan. Mungkin ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Kadus yang perlu. Cukup kata Pak Kadusnya ya. Tepuk tangan dulu dong buat BKSDA yang sudah memberikan air ya buat warga desa sekitar. Jadi sumber air sudah dekat ya. Oke, selamat datang buat Bapak Dian Hermansyah Pak. Selamat datang dari PT Pertamina TBBM Ampenan. Seperti biasa ucapan selamat datang tuh saya langsung lemparkan pertanyaan Pak. Ya, saya ingin tahu Pak, peran PT Pertamina dalam pengembangan Taman Wisata Alam Kerandangan ini pasti masyarakat penasaran. Ceritanya seperti apa Pak Dian? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Hermansyah. Saya mewakili Bapak Operation Head Pak Laimbo. Tadi beliau udah koordinasi dengan saya karena operasional di BBM yang nggak bisa ditinggalkan karena lagi ada penerimaan tanker di cas BBM. Jadi beliau menyuruh saya untuk ke sini. Dari awal tahun 2017 atau 2018 kita sudah bekerja sama dengan BKSDA dan ini yang kedua kali. Yang pertama kemarin kita penyerahan rusa timur di Gunung Tunak, ya kan, TWA Gunung Tunak, dan ini yang kedua perihal launching buku konservasi keanekaragaman hayati perihal burung kawakio. Memang di tempat kantor kita ya, khususnya di secara garis besar di Pertamina, kita memang ada program konservasi keanekaragaman hayati ya. Itu memang udah kita programkan dan karena kita tidak bidang kita ini kan masalahnya di perminyakan ya. Nah, tapi kita dikasih program untuk mendukung keanekaragaman hayati. Makanya kita mengajak bapak-bapak yang dari BKSDA untuk apa yang bisa kita bantu gitu ya. Apa yang bisa kita support agar program dari BKSDA provinsi itu bisa berjalan. Jadi kita juga mendukung Eco Green juga ya kan di Pertamina, dan kita juga kena program yang namanya Proper. Ya. Jadi di Proper itu ada salah satu item yang mengenai keanekaragaman hayati, gitu kan, baik itu flora maupun fauna. Dan kita udah bekerja sama dengan BKSDA Provinsi NTB ini sejak mulai tahun 2018. Semoga nanti di tiap tahun ada yang bisa kita support untuk pelaksanaan program dari BKSDA. Mungkin itu dari salah satunya yang udah kita lakukan, yang kemarin penyerahan rusa. Kita kan juga punya rusa timur yang dilindungi di kantor kita itu ada beberapa gitu kan. Mungkin nanti di tahun ini mungkin di TW berapa mungkin kita akan menyerahkan lagi, nanti kita lihat sikon dan kondisinya. Mungkin nanti atau perihal yang tanaman, tumbuh-tumbuhan apa yang bisa kita support ya. Mungkin di tempat TWA yang lain yang ada di NTB mungkin bisa kita support. Pada intinya sih kita di Pertamina sangat mendukung sekali perihal konservasi keanekaragaman hayati baik itu flora dan fauna. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Program yang luar biasa mendukung keanekaragaman hayati. Saya masih amazing melihat kupu-kupu beterbangan di depan mata saya, karena di rumah saya pun walaupun dekat sawah, kupu-kupu sebanyak ini beterbangan, nggak takut sama kita itu susah ya. Apalagi saya mau tanya sama Pak Ari, ada kunang-kunang nggak Pak di sini? Oh ada.
Wow, kunang-kunang. Karena apa saya tanya kunang-kunang? Karena anak saya itu dari lahir sampai sekarang, sudah umur 12 tahun, belum pernah melihat secara nyata kunang-kunang. Malah dia bertanya karena di buku cerita tuh selalu ada tuh cerita kunang-kunang. Nah dia tanya kunang-kunang itu seperti apa, dia membayangkan ketika ada binatang kemudian bisa menyala. Nah padahal waktu saya kecil dulu, kunang-kunang saya tangkepin, saya ambil ekornya, saya tutup pakai gelas. Itu yang saya lakukan. Nah mungkin pembelajaran juga untuk kita kalau nanti ketemu kunang-kunang, orang tuanya jangan ngajarin gitu mungkin ya. Akhirnya sekarang orang tuanya sudah tua, anaknya nggak bisa lihat kunang-kunang deh. Oke, saya mau menuju rekan Sari dulu yang ada di spot penangkaran kupu-kupu ya. Iya, saya sedang ada di tempat penangkaran kupu-kupu untuk pagi hari ini. Jadi, jadi saya tadi udah lihat-lihat rekan Ventri. Untuk kupu-kupu ini sendiri, ini ada jenisnya, banyak jenisnya. Mungkin kita keluar dulu Pak, biar bisa kelihatan sama rekan Venti. Ya. Nah, iya jadi saat ini kami ada di lokasi penangkaran kupu-kupu. Ada namanya nggak sih Pak ini kalau ternyata kupu-kupu Saria saya baru tahu penangkaran kupu-kupu itu tidak jauh dari pintu masuk ya. Penangkaran kupu-kupu. Oke. Agak cukup jauh ya dari lokasi sama, tapi memang di sini saya juga sudah lihat ada ini ulat ya Pak ya, ini ulatnya yang sedang dipegang ini. Ulat untuk. Sebenarnya agak geli juga saya sama ulat ini, tapi karena ada Pak Usmannya ya sudah lah ya. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mengenai penangkaran kupu-kupu ini Pak. Penangkaran kupu-kupu di TWA Kerandangan ini dimulai tahun 2003. Iya. Ya, dari 2003, sana ya. Kita sedikit demi sedikit belajar sehingga sampai saat ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat luas maupun adik-adik dari sekolah-sekolah yang datang kemari untuk belajar tentang siklus kehidupan pada kupu-kupu itu. Oke, jadi itu ya dari adanya ini mulai tahun 2003 tadi. Ada berapa banyak kupu-kupu yang ada, terutama yang ditangkarkan dulu Pak? Untuk yang ditangkarkan itu sudah 11 jenis ya, sudah 11 jenis. Sementara untuk jenis kupu-kupu yang di TWA Kerandangan ini yang sudah dapat teridentifikasi itu sekitar 52 jenis. Nah mungkin ada seratusan jenis. Ada ratusan yang jenis ya? Ada tapi belum diidentifikasi. Oke, dan ini juga kupu-kupu. Nah kalau kupu-kupu yang terbang ini kalau nggak salah warnanya kuning ya Pak ya. Ini yang kuning-kuning ini namanya apa ini Pak? Semua jenis kupu-kupu di sini tuh ada namanya. Jadi yang terbang-terbang ini jenis Apias ya, Apias albina. Oke. Ya. Kemudian untuk yang saya pegang ini ulet untuk jenis Troides helena dan Pachyreopta aristolochiae. Oke, nanti kalau contoh kepompongnya juga ada di sini untuk Troides helena dan aristolochia. Kepompongnya. Oke. Dulu kalau kita masih kecil mungkin masih ingat ya. Dulu sering lihat hal-hal yang seperti ini. Jadi ini adalah kepompong. Iya. Saya langsung ingat satu lagu tuh Pak. Bersahabatan bagai kepompong gitu ya. Oke, jadi ini kalau jadi nanti ini ulatnya, kepompongnya akan jadi seperti ini. Iya, pertama-tama kupu-kupu dewasa itu bertelur itu biasanya di bawah daun itu. Jadi di bawah permukaan daun, kemudian 5 sampai 6 hari tergantung jenisnya itu akan menetas menjadi ulat seperti ini. Oke. Jadi ukurannya tidak besar seperti ini, lebih kecil dan langsung makan pada daun-daun di mana dia ditelurkan oleh induknya itu. Jadi induknya itu selalu bertelur pada tumbuhan inangnya. Oke. Ya. Oke. Nah, yang paling sering Pak, menurut pengamatan Bapak nih, paling sering kupu-kupu ini bertelurnya itu di daun apa, di pohon apa? Ini seperti ini jenisnya, tergantung jenisnya ya. Oke. Ini Aristolochia tagala nama pohonnya ini. Jadi untuk kupu-kupu yang 2 jenis ini, Troides helena dan Pachyleopta aristolochiae. Oke. Nah, kemudian untuk tanaman inang yang lainnya itu kami itu kebanyakan jeruk ya. Jeruk itu banyak jenis kupu-kupu yang bertelur di situ, yaitu jenis Papilio. Papilio itu banyak jenisnya juga, ada Papilio memnon, Papilio
Selenus, Papilioperanthus dan lain-lainnya. Oke. Gitu. Kalau yang merah ini Pak, nih ulat yang merah ini nanti dia akan jadi kupu-kupu apa nih? Warnanya juga merah begitu Pak untuk? Oh, enggak ini. Enggak ya? Jadi kupu-kupunya itu warnanya hitam nanti. Oke. Jadi anunya tubuhnya itu yang merah. Oke. Nah, dengan sayapnya itu hitam, ada spot-spot merah. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, ini kan ketika dia bertelur, ketika misalnya Bapak menemukan dia bertelur di dedaunan yang tadi ada di depan tempat penangkaran itu, setelah itu Bapak yang pindah begitu ya, jadi dipindah langsung ke dalam begitu Pak? Oh iya, bisa jadi begitu. Untuk memberikan perlindungan yang lebih, makanya kupu-kupu ini sangat dibutuhkan ketelatenan gitu. Oke. Jadi sangat gampang ini sebenarnya kita memelihara kupu-kupu itu, menangkarkan kupu-kupu itu sangat gampang, hanya membutuhkan waktu. Waktu dan ketelatenan tinggi. Dan kesabaran ya. Kesabaran juga. Tantangannya Pak ketika memelihara, istilah kita memelihara Pak, ini yang paling dirasakan ketika memelihara kupu-kupu yang paling sulit itu apa Pak? Menghindari dia dari predatornya. Oke, menghindari dia dari predatornya. Karena kupu-kupu ini banyak sekali predatornya seperti burung, kalau di alam itu, semut juga, itu harus kita jaga. Kalau mau kupu-kupunya bisa jadi dengan persentase yang tinggi. Oke, jadi itu ya, semut bahkan menjadi predator dari ulat kupu-kupu itu ya. Oke, baik, terima kasih sekali untuk waktunya. Pak Usman, saya kembalikan lagi ke pompongnya untuk menjadi kupu-kupu nanti, mudah-mudahan terbang ke rumah saya nanti itu. Oke, baik, selanjutnya terima kasih sekali untuk waktunya Pak Usman. Ya, selanjutnya saya ada hadiah lagi untuk yang hadir. Oke, baik, sudah ada ya rupanya yang sudah siap-siap. Permisi Pak Usman. Oke, nah ini dia nih penanya saya yang sudah siap-siap rupanya ya. Oke, dengan siapa Mas? Mas Wahyu. Wahyu, oke Mas Wahyu. Lama di sini Mas Wahyu? Lumayan lama. Lumayan lama. 7 tahun. 7 tahun. Oke, lumayan lama ya. Saya ingin tahu dulu, apa sih rasanya ketika berada di lingkungan seperti ini dengan udara yang jauh dari polusi, merasakan ada dampak-dampak kesehatan mungkin? Iya. Ada ya? Baik. Itu sangat silahkan. Itu sangat baik dalam kehidupan saya selama saya pindah tugas di sini, menikmati alam, menikmati isi segala alam, dan beradaptasi di wilayah ini pun juga. Dengan di kota terlalu banyak polusi, di sini mungkin kita dapat lumayan banyak oksigen originalnya. Oke, baik. Artinya memang jauh dari kota, jauh dari kemodernan ya. Yeah. Kalau misalnya nonton bosen nonton TV yang pasti dengar radio ya. Iya. Yeah. Dengarkan RRI juga. Nah, apa sih nama aplikasi dari RRI? Oke, itu dia. Apa sih nama aplikasi RRI dengan moto tonton yang Anda dengar? Di RRI Net. RRI Net. Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih sekali. Oh iya, saya dengar ini Mas Wahyu ini bisa memanggil burung ya? Oh burung. Ya baik, saya sedikit jelaskan tentang burung. Oke. Sebenarnya kalau di kawasan konservasi itu, burung itu tidak ditangkarkan, itu yang pertama. Oke, baik. Yang keduanya, burung ini terlalu banyak peminat di luar negeri dengan keelokan dan warnanya yang sangat cantik. Burung itu namanya elegan pita, dan itu banyak sekali fotografer yang menginginkan burung ini untuk difoto. Nah, alhasil kita beradaptasi di sini, melihat kemana dia terbang, di mana dia sering bertengger. Dan di situ kita buka posisi kita untuk pengamatan, dan kita buat satu ruang di situ untuk memberikan dia makan. Itu awalnya. Nah yang kedua,
lumayan lama kita mengajarkan dia untuk makan, untuk bisa dilihat secara langsung di tempat terbuka. Soalnya burung ini jenisnya sangat tertutup, sangat liar, dan sangat sulit untuk difoto, apalagi untuk diamati. Nah, alhasil, alhamdulillah, selama catatan saya kalau nggak salah 3 tahun terakhir ini, burung itu lumayan normal kalau dipanggil. Ya, kapanpun itu, siapapun yang pengen lihat silahkan. Kita ke lokasi, dan untuk catatan pita ini, kalau tidak salah catatan saya itu sekitar 175 fotografi dari penjuru dunia. Luar biasa yang sudah foto si burung ini ya. Luar biasa. Oke, baik. Sayang kita nggak punya waktu lagi. Pengennya sih dipanggilin ya. Tapi saya masih ada satu lagi. Saya mau menuju ke Pak Khairil. Selamat pagi Pak Khairil. Mungkin sebelah sini Pak Khairil. Nah Pak Khairil, bisa dijelaskan dulu bagaimana situasi di sekitaran Taman Wisata Alam ini, terutama masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih, saya beri kesempatan. Situasi di TWA Taman Wisata Alam Kerandangan sini makin hari makin lama makin baik. Yang tadinya pertama kita belum ada jalan trek, terakhir udah punya jalan setapak, dibuat lagi jalan rabat lebih baik, punya jembatan yang berwarna-warni, punya gardu pandang segala macam, dan ada 2 penangkaran burung, penangkaran kupu-kupu di sini, satu di dekat kantor, satu lagi di dalam. Juga ada taman wisata, ada air terjunnya 2, air terjun Walet sama Putri Kembar. Oke, luar biasa ya. Nah saya langsung aja deh Pak ya, sebutkan nama program RRI ini Pak, dalam melestarikan lingkungan dan alam melalui penanaman pohon dan lain-lain. Kira-kira apa nih Pak, tahu nggak? Saya pasti ingat itu Bu. Pasti ingat, pasti apa ingat Pak? sekali. Green Radio. Green Radio, baik terima kasih sekali untuk waktunya Hutan Pak Lestari Khairil. Masyarakat Sejahtera Bu. Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, benar sekali. Terima kasih waktunya Sama-sama, untuk Bu. Pak Khairil. Baik, itu dia tadi ya, sudah saya ngobrol panjang-panjang sekali, langsung menuju ke Fenty Chandrasari, silahkan. Iya, tadi sedikit belajar mengenai burung-burungan. Jadi ada burung elegan pita, itu burung yang sangat diinginkan. Apa bedanya sama saya ya? Terus juga tentang kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu, saya tahu kenapa persahabatan itu diibaratkan seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Karena sama-sama harus dirawat pastinya. Oke, selamat datang dulu deh buat Bapak Budi Susmandi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Pak Budi ya. Oke, seperti biasa Pak, kalau baru datang tuh langsung ditanyain. Saya ingin tahu ceritanya tentang pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami, karena kami tadi berangkat dari Lombok Utara, dari salah satu resort yang ada di seksi 1 yaitu Resort Santong. Untuk kita ketahui, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yaitu salah satu UPT Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengelola kawasan Rinjani dengan sistem zonasi. Itu ada 3 kabupaten yang kami daerah wilayah kami, yaitu dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Untuk luas kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri yaitu sekitar 41.330 hektar yang terbagi dalam pengelolaannya itu menjadi 2 seksi pengelolaan wilayah konservasi, yaitu seksi pengelolaan wilayah 1 yang ada di Kabupaten Lombok Utara, kantornya berada di Kayangan, dan seksi pengelolaan wilayah 2 yang ada kantornya berada di Selong itu membawahi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri terdiri dari 8 resort yang ada di bawahnya, yaitu ada 3 resort yang di Kabupaten Lombok Utara, 1 resort di Kabupaten Lombok Tengah, dan 4 resort yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Itu sekitar sedikit untuk pengelolaannya, Pak. Kemudian kondisi Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini, kemarin kan sempat pasca gempa, kunjungan wisata pasti menurun. Nah saat ini seperti apa?
Untuk kami beritahukan bahwa mulai per 1 Agustus kemarin, kita sudah 1 Agustus 2018, Taman Nasional Gunung Rinjani resmi menutup seluruh jalur pendakiannya akibat gempa bumi yang ada terjadi di Pulau Lombok. Itu resmi tertutup sampai saat ini, jadi belum bisa dilakukan kegiatan pendakian. Jadi insya Allah kita bulan Maret itu akan melakukan survei lagi untuk yang kedua kalinya setelah kemarin. Kita melakukan survei untuk di 3 jalur, yaitu jalur Senaru, jalur Sembalun, dan jalur Torean. Itu rata-rata dari hasil survei yang kita lakukan, yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani untuk yang akses ke Gunung Rinjani maupun ke Danau Segara Anak itu putus total. Jadi diakibatkan karena gempa kemarin itu terjadi longsoran yang cukup hebat, jadi menutup seluruh akses menuju Danau Segara Anak maupun ke Puncak Gunung Rinjani. Jadi untuk kami informasikan juga pada saat gempa pertama yang kekuatannya 6,4 itu kita juga melakukan evakuasi terhadap 1033 pengunjung asing yang terjebak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Karena pada saat itu wisatawan lagi kita mengalami kunjungan yang cukup tinggi, yaitu pada bulan Juli dan Agustus biasanya itu puncak dari kegiatan pendakian yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi sampai saat ini untuk kegiatan pendakian kita masih tutup dan jumlah otomatis akan mempengaruhi dari jumlah kunjungan itu sendiri, Mbak. Oke, jadi sampai saat ini untuk pendakian masih ditutup ya. Jadi kita batal Pak ya mendaki bersama ya. Ya saat ini saya lihat Sari, wow sudah ada pengunjung Mbak Bule dan Mas Bro Bule. Oke, kenalan dong. Oke, baik ya pendengar program 1 RRI Mataram, kami sudah ini ada kedatangan pengunjung. Kebetulan juga kayak kata rekan Fenty tadi, Mbak Bule, Mbak Sis Bule dan Mas Bro Bule ya. Oke, good morning. 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 Okay, can you tell me how do you feel when you come into this forest? Absolutely stunning. My mother is from Venezuela, so this reminds me of back home in the forest to see the waterfalls and everything. Okay. So it's breathtaking. Okay, so you want to see the waterfall? Yes, yes. Okay. We have heard a lot about it. We've traveled from London, England, Okay. and researched over the internet extensively, and there's so much to see here. Okay. Not just the waterfall, the local flora, the Okay. fauna. I've just seen the map. There are 2 waterfalls, if I understand correct. Okay. There's a monkey sanctuary and everything. So yeah. Okay, there's so much to see. so you found about this forest in internet, yeah? Yes, on TripAdvisor, because it's not very well publicized. Yeah. So we found on the internet that somebody was staying in the area, Mhm. and they recommended to go to this national park, because it's so quiet and Yeah, as it's a quiet. touristy, so it's something very untouched and beautiful. So Okay. before all of Europe's tourists come, we decided Okay. to come and We want to be enjoy. the first ones. Okay. Or at least one of the first. No, I want to know where do you come from first? We come from London, England. Okay, so you come from we, London. We came here to Indonesia 4 days ago. We stayed 2 days in Jakarta, and we traveled here day before yesterday. Okay, is there something like this in London? Not at all. Not even Not at all? remotely like this. I think we have to travel this far to actually see a beauty like this. So is it the first time you come to a Ye- place like this? Yes, yes, Okay. definitely. So what else? What else you want to find beside the waterfall, and then what else? Oh, other than what the local flora and fauna, what the nature's got to offer in this part of the world, that's what we got to see. So Okay. yeah, we're about to find out with this gentleman who's going to take us up there. Okay. Yeah. So you want to have a great day here, yeah? Yes. There's so much to look forward to. Okay. Do you have something to say about this forest to the people here? Well, I think to the head that- office of I this? think you guys are doing a wonderful job conserving Yeah. this national park, and it's very important to continue this. We see this in Europe or in the Americas. There's less and less natural forests like the Amazon. So I think that you have to merge eco-friendly tourism that would still protect the fauna and flora, and especially the culture. The culture, of this, okay. of this island. The last one, you want to say something about this program, because we are from Radio Republic of Indonesia. We
we make this event to the people so that they know about this place. So what your comment about this program? I think it's fantastic. A lot of tourists go to Bali, and this island that offers so much is still not as popular. But I think that you're going to attract maybe a different kind of tourism that is going to be in touch more with the natural fauna flora of this island. And I think it's a fantastic program that you're doing. You're ahead of the game before there's mass tourism and it destroys everything. So this is wonderful. Yeah, we're very happy. Just if you publicize it a bit more, then people will know more about it. I mean, in Europe and in England, people know more about Bali than they know about Lombok. Yes. So if you give more information to the international tourists out there, then you will see people flocking in the years to come. Okay, any suggestion maybe for us, for Radio Republic of Indonesia, then? For the next? Continue the good work. Continue the good work. Continue publicizing, and all of the islands in Indonesia, but especially here, it has so much to offer. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much, and enjoy your day in this forest. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Okay. Ya, baik, demikian tadi rekan Fenty. Jadi kita punya 2 orang pengunjung dari London. Mudah-mudahan suatu hari saya ke sana. Yang ternyata hal-hal yang seperti ini tuh belum ada, nggak ada di. Dia bilang nggak perlu deh ke Amazon gitu ya. Di sini juga ada. Dan satu hal yang menginspirasi saya ya, ternyata di Taman Wisata Alam Kerandangan ini tidak jauh dari pusat kota. Bayangkan saja tidak jauh dari pusat kota kita bisa menemukan alam yang sangat luar biasa tanpa membutuhkan perjalanan yang jauh, tapi kita sudah bisa menemukan spot-spot pemandangan luar biasa, keanekaragaman hayati, flora fauna yang sangat luar biasa. Iya. Dan satu lagi mungkin ini juga menjadi catatan untuk kita semua bahwa memang tempat ini masih belum banyak diketahui, mereka sendiri mengetahuinya dari internet, dari salah satu penyedia layanan informasi mengenai tempat-tempat wisata. Dari sana mereka tahu ya. Nah, itu dia salah satu catatan untuk kita untuk semakin mempublikasikan tempat ini wisata alam Kerandangan. Oke, nanti jangan lupa upload foto buat semuanya. Kita pakai hashtag Taman Wisata Alam Kerandangan. Yes. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, memberikan saran kepada narasumber sebelum kita menuju ke closing statementnya. Iya, Mbak dari mana Mbak? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya Rizky dari Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Kami kebetulan adalah relawan dari Kementerian Pariwisata juga, terkait dengan wisata tentu menjadi hal yang luar biasa bagi kami. Dan saya pribadi mengapresiasi RRI sebagai Radio Republik Indonesia yang mensupport sekali, ternyata ada yang namanya radio wisata seperti itu. Dan kembali lagi untuk ke sini sendiri, yang saya lihat adalah sudah banyak sekali pastinya teman-teman kita generasi milenial ya, kembali lagi ke sana karena memang anak-anak zaman sekarang ini tidak jauh dari yang namanya sosmed. Nah, tadi saya sempat cari-cari nih di Instagram, yang seperti kita tahu gimana sih selalu booming di dunia Instagram itu tentang foto-foto, kemudian infografis tentang daerah atau wisata-wisata yang ada di Indonesia tepatnya. Nah, saya belum menemukan nih Pak, mohon maaf, izin mungkin bisa ke depannya ada khusus dibuatkan akun untuk wisata alamnya sendiri gitu. Bisa dalam bentuk infografis supaya ada tips-tips, atau bisa dibilang juga ada awik-awik ya, karena kalau kita sudah siap mengundang, ibaratnya mengundang orang-orang dari luar ke daerah kita, apalagi ini daerah wisata konservasi, otomatis mereka juga harus bisa melestarikan daerah ini, bukan hanya untuk sekedar dieksplor gitu kemudian dirusak. Mohon maaf, karena banyak sekali generasi kita yang kadang masih kurang peka untuk menjaga seperti itu. Nah, perlu sekali adanya infografis seperti itu, kemudian foto-foto yang mendukung ya, karena sangat banyak ternyata spot-spot yang sudah ada, namun mungkin dari angle seperti itu atau mungkin dari sisi keindahan foto masih kurang menurut saya seperti itu. Harapannya semoga ke depan ini bisa berjalan dengan baik, semoga dengan lancar. Media pun juga semakin aktif untuk mempromosikan ini, berjalannya sesuai dengan
apa yang diharapkan dengan bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Nah, ini menarik nih, generasi milenial. Nah, pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya gadget. Nah, Pak Ari mungkin bisa ditanggapi kenapa seperti pengadaan Instagram seperti itu, silakan. Ya, terima kasih Bu. Sebetulnya itu sudah ada Bu, cuman belum ya, kita sudah siap. Cuman kalau buku-buku memang kan terbatas ke anggaran ya. Jadi kita sudah siap. Makanya cari stakeholder siapa yang mau cetak. Di Pertamina sudah ada Bu, cetak buku Kuakio, buku tentang kelestarian konservasi. Nah untuk itu kami mendukung sangat stakeholder terkait membantu kami untuk seperti mencetak, mensosialisasikan. Itu seperti infografis sudah lengkap juga, sudah ada juga, cuma belum di-share, belum itu kan. Cuman karena terbatasnya anggaran juga SDM yang ada di kita, kita mohon bantuan dari media untuk segera mengekspos seluruh yang ada di kami semua. Demikian Bu. Kalau media sosial Pak, supaya nanti kalau kita hashtagnya kita tahu tuh mau kemana. Ada di Facebook ya, ya sudah ada di Facebook ya. Apa namanya? Apa hashtagnya? BKSDN NTB Bu. Ya, sudah ada hashtagnya. Oke, jadi buat pendengar semuanya, apabila jalan-jalan jangan lupa kita berikan hashtag di Instagram kita, melakukan foto-foto juga, ayo kita hashtag Taman Wisata Alam Kerandangan, Desa Senggigi, dimanapun ya, karena tanpa kita sadari ternyata hashtag-hashtag yang kita berikan itu dilihat dan juga menarik para pengunjung pastinya. Iya, Pak Ari masih saya ingin bertanya lagi seputar Taman Wisata Alam Kerandangan ini, ke depannya pengembangannya apa yang akan dilakukan? Nah, kami sini fokuskan untuk pengembangan dari satwa burung sama satwa kupu-kupu diutamakan. Tapi tetap juga melestarikan konservasi yang ada. Kami akan menambah mungkin sosialisasi tentang pencinta burung sini Bu, burung-burung kicau. Dua kupu-kupu yang ada di kerandangan ini akan kami terus dikembangbiakan Bu. Berarti masih banyak pengembangan-pengembangan. Kalau seperti spot-spot untuk swafoto, namanya juga kita menyasar pada generasi milenial. Nah, untuk spot-spot swafoto apakah akan ditambah-tambah seperti Bisa apa? tambah Bu, sudah banyak Bu, cuman sudah banyak, sudah ada lah, kurang sosialisasi ya Bu, sudah ada Bu. Di dalam ada jembatan, ada menara pengawas, ada tempat-tempat indah-indah sana Bu. Tanpa bangunan sudah indah Bu sana Bu. Ada terjun, sudah tanpa ada batu-batu besar, itu juga bagus untuk tempat foto Bu. Oke, kurangnya sosialisasi. Nih Pak Aep nih tanggapi, sosialisasi komitmen apa yang bisa diberikan oleh kita dari RRI untuk sama-sama dalam melestarikan alam konservasi ini? Pada dasarnya RRI siap. Jadi begini, alhamdulillah di sini ada Bapak BKSDK sudah memfasilitasi program kami, salah satunya dari. Jadi begini Pak, kami punya yang namanya tadi seperti disampaikan, yang namanya program Green Radio. Dan salah satunya ini ada radio wisata. Di sini sudah hadir Pak Agus juga, Pak. Semua narasumber di sini. Tadi Bapak juga punya program Kopi Morning. Nah, salah satu Kopi Morning itu bisa kita tindak lanjut ya, mungkin nanti kita kerjasama, Pak, untuk menindaklanjuti Kopi Morning itu sehingga bisa disosialisasikan kepada masyarakat lagi. Nanti di saat ada stakeholdernya kita dialog interaktif sehingga masyarakat juga bisa langsung bertanya. Kemudian saya sampaikan juga kepada para pendengar semua, kita punya RRI Play. RRI Play itu bisa di-download di Play Store, itu gratis. Itu RRI seluruh Indonesia ada di situ. Sehingga siaran kita sekarang ini yang siaran langsung, yang sekarang berjaringan dengan Denpasar, Singaraja dan Bima, itu bisa didengar langsung di manapun berada di seluruh dunia. Nah, tadi mungkin hanya 100 sekian yang datang dari luar Indonesia, mungkin dengan mendengarkan nanti RRI Play, dengan ada kegiatan ini yang dirutinkan terus, bisa lebih dari itu yang hadir dari luar. Jadi itu mungkin, terima kasih. Oke, kemudian dari Pak Agus Talino, kira-kira komitmen apa sih yang mau diberikan untuk mendukung kegiatan konservasi ini? Terima kasih. Alam kita ini indah ya. Tidak banyak negara yang memiliki
keindahan dan kekayaan alam seperti kita. Tadi tamu itu juga mengakui seperti itu. Nah, kerusakan lingkungan, alam, itu tidak saja bisa mengancam sektor pariwisata, tapi bisa mengancam masa depan kita semua. Nah, insya Allah Suara NTB menyadari betul soal ini. Kami siap untuk bekerja sama ke depannya, sehingga memang seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa menjaga alam ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi adalah tugas kita bersama. Mungkin terima kasih ya. Ya, tugas kita bersama adalah menjaga alam ini. Media cetak sudah oke, media elektronik kami RRI pun sudah oke, BKSDA sudah oke. Tinggal ayo kita bergerak bersama, karena tidak bisa sendiri, pastinya harus bersama-sama. Ya, kita tuntaskan dialog dengan topik eksistensi dan pengembangan Taman Wisata Alam Kerandangan Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Namun sebelum saya tuntaskan, saya meminta 1 menit dari seluruh narasumber saya untuk memberikan closing statement tentu saja. Yang pertama dari Kepala BKSDA NTB, Bapak Insinyur Ari Subiantoro MP, closing statementnya 1 menit saja Pak, silakan. Terima kasih. Mari berkunjung ke TWA. TWA ada di Lombok ini. Karena dengan mencintai alam, belajar alam, kita akan suka alam, akan menjaga alam. Demikian, terima kasih. Iya, kemudian saya menuju ke dari Pertamina dulu, Bapak Dian Hermansyah, closing statementnya 1 menit Pak. Marilah kita bersama-sama menjaga keindahan dan kelestarian alam yang ada di negara kita, supaya anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Iya, kemudian dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Bapak Budi Susmandi, silakan Pak. Marilah kita menjaga kawasan hutan kita yang ada di Lombok, yaitu salah satu bagian dari kawasan pendukung wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan merupakan cakupan daya tampung air yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Mari jaga kelestarian Rinjani untuk anak cucu kita. Iya, kemudian dari Koordinator Polisi Hutan, Bapak Inengah Sudiarta Esa, silakan Bapak. Bahwa untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan itu bukan hanya tugas dari Polhut atau Polisi Kehutanan, melainkan kita bersama, masyarakat bersama, bahu-membahu menjaga dan melindungi kawasan hutan agar lestari untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Oke, kemudian Direktur Suara NTB, Bapak Haji Agustalino, closing statement 1 menit saja Pak. Masa depan itu tidak saja milik kita, tapi adalah milik generasi berikutnya. Nah, kalau kita ingin menjaga seluruh masa depan ini, nah salah satunya adalah kita menjaga lingkungan kita. Mari kita jaga alam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya dialog kita ditutup oleh closing statement dari Kepala LPP RRI Mataram, Bapak Dr. Andes Aep Karman Jaya Sasmita MM. Silahkan Pak Aep. Sudah kita dengar semua, sangat luar biasa. Yang terakhir, saya mintakan semua pendengar untuk mendownload RRI Play. Karena dengan RRI Play itu, apa yang kita lakukan sekarang bisa didengar oleh dunia. Iya, saya minta tepuk tangannya buat narasumber kita yang luar biasa. Demikianlah dialog kita di siang hari ini yang dipancar luaskan dari RRI Mataram, juga RRI Denpasar, RRI Singaraja, dan RRI Bima. Sebelum kita tuntaskan, kami akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan penyerahan buku ya dari PT Pertamina kepada BKSDA. Iya, silahkan Pak, mungkin di bawah sini. Iya, Bapak Dian Hermansyah menyerahkan buku Koa Kiau ya. Ya, Koa Kiau ini kalau mendengarkan RRI Pak, pagi-pagi buka acaranya ya ini suara burung kiau-kiau ini. Nah, burung koa kiau ya. Iya, sangat luar biasa. Semoga kerjasamanya terjalin lebih baik lagi, dan ini kerjasama bukan hanya awal, bukan hanya setengah perjalanan,
namun pasti masih banyak sekali akan terjalin lagi. Ya, berikutnya penyerahan piagam penghargaan ya. Penyerahan piagam penghargaan dari BKSDA Nusa Tenggara Barat kepada seluruh yang hadir, kepada LPPRRI Mataram, kepada PT Pertamina, kepada Suara NTB, dan kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Kepada bapak-bapak narasumber kami mohon untuk berdiri di depan. Iya, penyerahan piagam penghargaan dari BKSDA untuk LPP Radio Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Bapak Dr. Andes Aep Karman Jaya Sasmita MM. Iya, semoga kerjasama ini semakin luar biasa dan pasti saya makin sering ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya. Iya, kemudian kami persilakan kepada Bapak Kepala Seksi FKW 1 Lombok untuk menyerahkan piagam penghargaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat kepada Suara NTB. Iya, yang diterima langsung oleh Direktur Suara NTB Bapak Haji Agustalino. Kemudian kami mohon kepada Kepala BKSDA NTB untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada PT Pertamina TBBM Ampenan yang diterima oleh Bapak Dian Hermansyah mewakili PT Pertamina ya. Ya, selanjutnya siapa yang menyerahkan? Penyerahan piagam penghargaan kepada Bapak Kepala Kasih untuk generasi pesona Indonesia Lombok Sumbawa. Mbak Rizky silahkan. Generasi pesona Indonesia. Mami masih dimohon untuk menyerahkan. Iya, saya pikir generasi pesona itu orang-orangnya yang mempesona. Iya, mempesona secara tingkah lakunya sangat luar biasa ya. Ya, Mbak Rizky mewakili generasi pesona Indonesia menerima penghargaan dari BKSDA Nusa Tenggara Barat. Ya, BKSDA memberikan penghargaan ini atas kerjasama dan upaya yang sudah dilakukan ikut sama-sama melakukan konservasi. Ya, selanjutnya. Ya, demikianlah, terima kasih kepada bapak-bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya, sangat luar biasa obrolan kita di pagi hari ini dan tentu saja Radio Wisata RRI Mataram yang dipancarluaskan juga oleh RRI Denpasar, RRI Singaraja dan RRI Bima segera kita tuntaskan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, sangat luar biasa berada di sini. Ayo kita sama-sama keliling Taman Wisata Alam Kerandangan. Kayaknya cukup katanya sampai sore ya. Ya, siapa yang mau boleh lah ya. Iya, semoga saja saya yakin ini bukan pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, tapi ini adalah pertemuan yang akan berlanjut terus dan insya Allah kita akan sering ketemu di acara Radio Wisata. Saya Fenty Chandrasari, juga rekan Sari Wisudawati bersama kru Radio Wisata di siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita kembali menuju studio RRI Mataram. Demikianlah siaran Radio Wisata Pro 1 RRI Mataram langsung dari Taman Wisata Alam Kerandangan Senggigi Lombok Barat disiarkan Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi melalui FM 89,2 MHz dan AM 855 kHz dipancarluaskan RRI Denpasar, RRI Singaraja dan RRI Bima serta mobile application RRI Play. Siaran berjaringan RRI Korwil 7 Radio Wisata kali ini dengan topik pengembangan Taman Wisata Alam Kerandangan untuk pariwisata dan konservasi alam NTB Gemilang. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda. Sampai jumpa.